Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Satya, Kepala Sub Bagian Data Statistik Kriminal Teknologi Informasi dan Perpustakaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga sebagai mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini telah hadir pula beliau Bapak Darul Apriza Putra SHMA, adalah Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Bapak. Terima kasih Sehat, Mas Bapak? Satya. Alhamdulillah sehat. Di sela-sela kesibukan beliau, saya ingin sedikit mengobrol bersama beliau dan mencari tahu tentang sebuah penilaian kinerja, khususnya penilaian kinerja pegawai di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selama ini kan kita tahu secara awam Pak, penilaian kinerja itu sebatas perbandingan antara target dan hasil Pak. Teman-teman di luar sana banyak juga yang bertanya, Pak, kamu kerja di mana? Kerja di kejaksaan. Kerjaanmu apa? Gimana atasanmu menilai pekerjaanmu? Nah, di sini saya mau tanyakan, bagaimana sih Pak cara pimpinan itu menilai kinerja kita Pak di kejaksaan ini Pak? Nah, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi gini, Pak Satya nih. Jadi memang di tahun ini tepat sekali ketika Pak Satya menanyakan itu kepada kami. Jadi memang ada perbedaan antara mekanisme penilaian kinerja zaman dulu-dulu sebelum tahun 2022 ini untuk PNS atau ASN dengan yang sekarang. Perbedaannya ada di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi secara simpelnya kalau dulu itu pegawai negeri sipil itu kenal namanya DP3. Kalau sekarang namanya jadi SKP. Nah, sebenarnya sejak 2022 ke belakang, 2020-2021 juga sudah SKP. Cuman metode penilaiannya saat ini berbeda. Yang paling membedakan tentunya ada di perihal adanya feedback antara pimpinan dan bawahannya dalam rangka mewujudkan target kinerja. Nah, kalau dulu misalnya biasa tuh PNS tuh bikin DP3 atau SKP itu di akhir tahun Pak. Iya. Jadi di Desember atau Januari tahun berikutnya baru tuh bikin. Iya. Itu sebenarnya kan kurang pas ya, karena dia menilai sesuatu yang sudah dilakukan. Nah, bedanya mulai tahun 2022 ini itu satu, kinerja itu ditetapkan di awal. Di awal untuk kemudian ditetapkan apa kinerjanya, apa tujuannya, apa outcome yang akan dihasilkan dari si PNS ini akan bekerja selama setahun. Itu sih kalau jadi pada dasarnya penilaian kinerja itu dibuat dalam bentuk ada namanya dokumen SKP seperti itu Satya. Jadi apakah ada target tertentu Pak di SKP itu Pak? Oh ada, justru di awal tahun itu ada dibuat kinerjanya apa saja yang mau dicapai. Si PNS ini mau melakukan apa saja selama setahun. Nah, itu diberikan arahannya oleh pimpinan. Nah, kemudian pimpinan ini mengkomunikasikan kepada si bawahannya, Pak, Bu, tahun ini kita akan mencapai ini, outcome-nya ini. Iya. Berapa persen yang harus kita capai itu ditetapkan di awal. Nah, seiring perjalanan waktu, nanti di tengah jalan ada namanya mekanisme evaluasi secara periodik. Nah, biasanya sekarang dibuat dalam bentuk triwulan lah ya, triwulan. Jadi setiap 3 bulan ada evaluasi. Nah, di situ ada mekanisme feedback itu tadi antara si pimpinan dan bawahan. Misalnya, Pak, izin Bapak untuk target kinerja yang ini karena kondisi ekonomi, kondisi nasional seperti ini, kayaknya perlu ada perubahan. Nah, di situ dibahas untuk nanti dicapai kesepakatan tujuan akhirnya apa. Itu. Jadi target itu pasti ada. Gitu Pak. Terus untuk indikator Pak, indikator pencapaian targetnya Pak? Indikator pencapaian targetnya itu pada dasarnya kan di awal kan sudah dibuat target-targetnya Pak itu. Ya. Nah, indikator untuk keberhasilan dari pencapaian target itu Pak. Itu dia yang ditetapkan di awal. Outcome-nya apa? Jadi sekarang ini tidak lagi sebatas cuman oke, saya mengerjakan ini, tapi
dari mengerjakan ini outcome-nya apa? Nah, outcome-nya ini harus kemudian di Permenpan itu diatur mendukung kinerja organisasi. Nah, uniknya lagi dengan peraturan yang baru ini itu sifatnya agile, dalam arti apa ya, gesit, sigap gitu. Jadi artinya begini, misalnya saya atasan Mas Satya, terus ada pula si B selevel dengan saya. Nah, Mas Satya menerima tugas-tugas itu tidak hanya dari saya, tapi bisa juga dari si B, untuk kemudian disampaikan ke saya mau kasih tugas ke Mas Satya ini. Tujuannya nggak masalah, walaupun berbeda subseksi, berbeda dirjen, tapi itu untuk pemenuhan capaian roda organisasi. Nah, ini kaitannya dengan perintah Pak Jokowi pada waktu itu untuk kemudian kita merampingkan eselonisasi. Jadi kalau di Kementerian Pusat itu kayak di Kemenpan RB itu eselon 1, eselon 2 langsung jabatan fungsional, analis dan lain sebagainya. Nah, si analis ini oleh si Dirjen A disuruh ini, bisa juga oleh si Dirjen B disuruh yang lain. Berarti itu untuk pemenuhan ekspektasi kerjanya dinamis dong, Pak? Betul. Jadi apa yang ada di capaian kinerja seseorang itu tidak hanya stagnan selama ini, itu aja. Bisa saja dari tempat lain. Dan itu berkelanjutan, Pak? Berkelanjutan. Jadi sampai akhir tahun ada evaluasinya, ada mekanisme penilaiannya tiap terserah mau 1 bulan atau 3 bulan seperti itu. Gitu. Jadi memang ditujukan benar-benar untuk mencapai kinerja organisasi. Bedanya di situ. Nah, untuk peran pimpinan, Pak? Ya, pimpinan Dalam penilaian apakah adakah pimpinan itu berdialog langsung dengan bawahan dalam proses penilaian ini, Pak? Wajib. Jadi untuk metode penilaian, untuk metode penetapan kinerja itu adalah suatu kewajiban saat ini pimpinan itu mengadakan dialog. Saya maunya Anda begini tahun ini. Si bawahan kemudian memberikan feedback. Siapa misalnya? Atau si bawahan, mohon izin Bapak, saya ada kendala di sini, atau saya juga dapat penugasan dari pimpinan ini. Mohon kira-kira mungkin capaiannya bisa kita diskusikan. Bagaimana, berapa, mana yang mau lebih dulu, ini kapan akan tercapai outcome-nya, yang ini kapan. Tapi dalam konteks kerangkanya organisasi itu, tetap semuanya dalam konteks keseluruhan. Nah, bila mana target itu nggak tercapai, Pak, apa yang akan dilakukan pimpinan, Pak? Apa ada evaluasi tertentu? Ini dia, pasti tentunya akan ada evaluasi, akan ada penilaian apakah si bawahan si ini yang dinilai kinerjanya ini dalam setahun itu kemudian pada akhir tahun mencapai atau tidak. Apabila tidak mencapai itu diatur ada beberapa ketentuan. Misalnya salah satunya dia tidak kemudian dipromosikan, atau kemudian dia tidak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan diklat. Nah, jadi kayak sekarang ini Mas, kalau misalnya orang capaian kinerjanya baik 2 tahun berturut-turut, maka itulah kemudian dia dikasih hadiah yang bentuknya itu salah satunya adalah promosi, peningkatan kompetensi. Jadi ketika seseorang kurang kinerjanya, maka dia bisa macam-macam. Ada yang kemudian dikasih teguran. Apabila dalam misalnya 6 bulan tidak melakukan perbaikan kinerja, dimutasi ke bagian lain. Mungkin dia kurang cocok di bagian ini gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia mencapai tadi dapat prioritas untuk promosi, untuk ikut diklat dan lain sebagainya. Nah, itu kan untuk dampak dari yang pegawai yang bersangkutan, Pak. Untuk organisasi sendiri, Pak, untuk kejaksaan sendiri? Ya, untuk kejaksaannya sendiri tentunya ketika kinerjanya para pegawainya tidak perform, artinya tentunya perlu ada penanganan. Bentuknya bisa macam-macam. Salah satunya tentunya misalnya
ini kan dalam konteksnya Kejaksaan Tinggi kita di sini. Iya. Ketika ada orang di Kejaksaan Tinggi yang tidak perform untuk satu tujuan kinerja tertentu, ternyata di Kejari lain ada yang perform untuk hal yang sama gitu kan, maka bisa saja orang ini ditukar seperti itu. Jadi iya. ya untuk tujuan organisasi itu, jadi gimana caranya capaian organisasi bisa maksimal. Namun tentu saja nggak tentunya kemudian semua yang bagus-bagus dikumpulin, nggak. Ada ketetapan untuk juga tetap mempertimbangkan penggabungan lah, mixing antara mungkin ada yang kinerjanya 100 atau 105%. Nah ini ada yang cuman 45, ini ada lagi yang 85. Nah itu bisa digabung membentuk suatu tim yang ya solid lah gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu teman-teman pemirsa YouTube, mungkin itu sedikit gambaran tentang bagaimana sih pekerjaan di pegawai di Kejaksaan Tinggi dinilai oleh pimpinan. Pada dasarnya penilaian kinerja tersebut mengacu pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, di mana tadi disampaikan Pak Reza, mekanisme penilaian kinerja ASN lebih berfokus pada peningkatan kinerja, bukan hanya sebatas penilaian kinerja. Betul begitu ya Bapak? Betul sekali. Terus ada lagi pemenuhan ekspektasi kinerja yang dinamis dan berkelanjutan. Adanya juga dialog kinerja yang intens serta keharusan agar kinerja pegawai mencerminkan hasil dan bukan sekedar uraian tugas, serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Baik Bapak, terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya. Semoga sama-sama, terima kasih. Penjelasan Bapak hari ini bermanfaat bagi kita. Amin, amin, amin. Demikian teman-teman pemirsa YouTube sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.